Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terus kita bersyukur atas nikmat Allah yang terus diberikan kepada kita. Sampai-sampai di pagi hari ini yang sejuk ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulsub pagi ini mengenai sesuatu yang sangat kita inginkan, yaitu mengenai golongan yang tidak ditanya di yaumil akhir. Kira-kira nanti kita pengen ditanya apa enggak nih Pak? Pengen ditanya? Kalau ditanya Pak, ada kemungkinan, ada potensi dicuci dulu Pak. Iya. Tapi ini ada golongan yang tidak ditanya, artinya langsung molos masuk ke surga tanpa hisab. Yang ditanya tentu kita semua. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ditanya Pak. Amin. Sedangkan Allah tidak ditanya. Allah ditanya nggak Pak nanti Pak? Tentu tidak. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi merekalah yang akan ditanya. Surat An-Nabiyyah ayat 23. Maka beruntunglah siapa-siapa yang insya Allah kita ini juga yang tidak ditanya, pasti beruntung. Padahal pertanyaan itu akan sangat detail. Ada pertanyaan 4 pertanyaan itu yang sangat berat, yaitu pertanyaan mengenai umur kita, ilmu kita, kemudian harta kita, dan apa itu? Tubuh kita, jasad kita, semua akan ditanya. Ini pertanyaan yang sangat berat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Dari kaki kita itu tidak akan bergeser Pak sampai hari kiamat, sampai ditanya atau dimintai pertanggungjawaban an umrihi fima aftahu, tentang umurnya kemana dihabiskan, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, wa an malihi min aina aksa min aktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya diperoleh dari mana dan dibelanjakan kemana. Wa an jismihi fima ablah, serta tentang
jasadnya, jisid, jasad atau tubuh kita untuk apa digunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Pertanyaan ini tentu sangat detail. Kalau sampai tidak ditanya, tentu sangat beruntung sekali. Dan pertanyaan ini tidak akan luput setitik pun, karena Allah maha teliti, maha cepat perhitungannya. Innallaha sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya, maha teliti. Allah menghitung sangat cepat dan sangat teliti. Kalau manusia secanggih apapun, Einstein misalnya pun, pasti ketika menghitung ada keterbatasan. Benar nggak Pak? Manusia ada keterbatasan, tapi Allah tidak. Perhitungan Allah sangat cermat, akurat, dan cepat. Coba kalau dibandingkan seorang yang paling canggih di dunia ini Pak, kira-kira disuruh ngitung rambut bisa nggak Pak? Rambutnya sendiri Pak. Bisa nggak Pak Sofyan? Baru itu rambut kepala, belum rambut kaki. Rambut apa lagi Pak? Nah itulah maha hebatnya Allah itu, bisa menghitung dan teliti sehingga tidak bisa luput sedikit pun ya. Maka itu kita harus hati-hati. Nah berkaitan dengan pertanyaan di hari kiamat, ternyata ada golongan yang tidak akan ditanya. Artinya masuk surga tanpa hisab. Kita kan maunya seperti itu Pak. Ya Pak ya. Amin Pak. Nah mudah-mudahan Pak. Tentu untuk bisa mendapatkan ini perlu ilmu. Perlu ilmu. Kalau sudah berilmu, apakah bisa masuk surga tanpa hisab? Belum Pak ya, kecuali mengamalkan. Kalau sudah berilmu, mengamalkan, apakah juga masuk surga tanpa hisab? Tidak juga, kecuali rahmat Allah. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah. Akan tetapi manusia harus punya usaha untuk terus mengkaji, belajar, dan menuntut ilmu agar kita tahu cara-caranya. Kan dikasih tahu nih sama Rasulullah itu ya, ada golongan yang masuk surga dengan selamat. Nah, siapa saja ini golongan yang masuk surga dengan selamat tanpa hisab? Itu ada beberapa Pak. Ada golongan, ada 4 golongan yang masuk surga tanpa hisab dengan selamat. Kemudian ada golongan yang diharamkan neraka. Ada golongan yang nempel dengan surga Pak, sudah dirindukan sama surga. Nah kita mencoba sekarang golongan yang masuk surga dengan selamat. Itu ada 4. Yang pertama adalah, bacakan dulu hadisnya Pak ya. Dari Abdullah bin Salam, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Gampang ya Pak ya. Itu yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa ta'imut ta'am, memberi makan.
Yang ketiga, wasilul arham, menyambung silaturahim. Yang keempat, wasallu bil laili wa nasu niyam, yaitu sholat malam ketika manusia tidur, maka kamu akan tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi dengan 4 perkara ini kalau bisa dikerjakan, dijamin oleh Rasulullah, masuk surga dengan selamat, tadkhulul jannah bisalam. Yang pertama tadi afsus salam, menebarkan salam. Ini ucapan yang ringan, mudah, tapi punya potensi masuk surga tanpa hisab. Ringan apa berat ini, Pak? Mengucapkan salam ini ringan kan, Pak? Ringan. Ya, Pak Eri ya. Gampang ya. Maka ketika setiap orang bertemu, ucapkan salam. Berpisah pun ucapkan salam. Nah, ini ada di dalam hadis ini. Karena ucapan salam ini tentu banyak keutamaannya. Selain saling mendoakan, salam itu kan isinya mendoakan itu, Pak. Ya. Mendoakan keselamatan. Juga mencairkan suasana, Pak, dengan ucapan salam. Kira-kira kalau ada orang yang sedang bertengkar, kemudian salah satu mengucapkan salam, pasti ada cair, Pak, yaitu mencairkan suasana. Dan barang siapa yang mendahului salam, nah ini keutamaannya, akan dibuatkan rumah di surga. Nah, makanya ini pekerjaan yang mudah, yang ringan, maka kita dawamkan, Pak. Senantiasa kita biasakan untuk mengucapkan salam kepada saudara kita, kepada sahabat kita ketika kita bertemu, juga ketika pisah. Kemudian yang kedua yaitu wa'ati'ut ta'am, yaitu memberi makan. Memberi makan ini bisa berdampak positif, Pak. Kalau misalnya nih, Pak Sofyan lagi lemes, terus dikasih makan, begitu selesai makan bisa apa, Pak? Bisa kuat, Pak, bergas waras itu, Pak ya. Dengan itu dia langsung bisa beribadah. Nah, ini lantaran orang memberi makan ini membuat orang menjadi bertenaga. Ini dari sisi positifnya, sehingga orang bisa melakukan aktivitas. Nah, orang yang sering memberi makan ini, kata Rasulullah, dikatakan orang yang terbaik. Padahal banyak hadis yang terbaik, tapi diantara adalah orang yang memberi makan. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya oleh sahabat mengenai siapakah atau muslim manakah yang paling baik, maka Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan, wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam. Nah, ini tadi yang salam yang pertama, sekarang yang makan. Terus wa taqra'us salam alaman arafta wa alaman lam ta'rif, engkau memberi makan, engkau mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi memberi makan ini dan menyebarkan salam ini menunjukkan
hilangnya rasa takut akan kefakiran, Pak. Jangan takut fakir kalau kita sering memberi makan. Memang kalau punya, Pak, kalau ada, berbagilah walaupun sedikit. Ya. Ini menunjukkan bahwa seseorang hati di dalam muslim akan semakin dekat, hubungan semakin terjalin dengan erat. Nah, itu memberi makan dan mengucapkan salam. Yang ketiga, tadi apa yang ketiga? Yaitu menyambung silaturahim, wasil arham. Arham ini adalah jamak daripada rahim. Maksudnya kerabat yang memiliki hubungan kekeluargaan, seperti keponakan, bibi, kakek, sepupu, dan lain sebagainya. Nah, ini menyambung silaturahim ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat An-Nisa itu potongannya ayat 1, wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling menyebut, meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Jangan sampai putus, Pak, hubungan kekeluargaan ini. Kadang-kadang hanya gara-gara sepele putus hubungan. Jangan sampai, karena diperintahnya untuk menyambung silaturahim. Kalau ada masalah biasa antar kakak, adik, saudara, ada masalah biasa, tapi jangan lama-lama. Paling lama 3 hari. Kita dahulin, Pak, dengan salam, Pak. Itu akan mencairkan suasana tadi. Kalau dalam keadaan sedang marah sama keluarga meninggal, kan nggak enak, Pak, nanti. Ngambang itu ruhnya. Maka ketika ada kesempatan, cepat-cepat menyambung silaturahim. Nah, perintah yang lain untuk menyambung tali silaturahim ini serta ancamannya bagi yang memutuskan. Nah, ini ya berat ini, Pak. Itu ada di surat Muhammad surat ke-47 ayat 22 dan 23. Allah berfirman, fahal asaitum in tawallaitum ang tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahum wa akman absarahum wa akma absarahum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, diberi kekuasaan, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Kata Allah gitu, ditanyain. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Maka mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, orang-orang yang dilaknat Allah. Ini orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian sama Allah, orang yang memutuskan silaturahim ini dibuat tuli dan dibutakan penglihatannya. Jadi jangan sampai hubungan yang baik itu bisa putus karena masalah-masalah yang tentunya jauh dari syariat. Jadi tetap kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Apapun kalau kita dimusin ya biarin aja, Pak. Tapi kita tetap harus berbuat baik karena resikonya berat, Pak. Nah, kemudian yang keempat yaitu wasallu bil laili wan nasu niyam, yaitu sholat di waktu malam ketika manusia
tidur. Nah, sholat malam tentu banyak keutamaannya. Saya yakin Bapak udah tahu semua, dan saya yakin pula sudah mengamalkannya. Bagi yang masih berat, seperti saya kadang-kadang juga berat, kita berusaha untuk bangun. Kita ingat bahwa ketika kita bangun, lihat keutamaan sholat malam itu. Kalau bisa bangun, bangunlah. Minimal 2 rakaat boleh. Tutup 1 rakaat witir. Nah, ini witir ini Pak. Kalau memang berat, sangat berat, dibiasakan Pak sholat witir walaupun 1 rakaat. Ini udah dikasih kemudahan ini. Karena witir ini sebagai penutup sholat malam. Dan witir ini sangat dianjurkan walaupun hanya 1 rakaat. Keutamaannya adalah sholat witir ini disaksikan oleh malaikat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa tidak akan sanggup bangun pada akhir malam, nggak akan sanggup nih ya, hendaklah ia menyegerakan sholat witir pada permulaan malam. Artinya setelah isya, kok nanti kita sholat malam nggak bisa, berat itu, sholat witir aja dulu. Enggak. Siapa yang merasa sanggup bangun pada akhir malam, maka berwitirlah pada akhir malam. Karena sholat pada akhir malam itu dihadiri para malaikat, dan itulah yang paling utama. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita sholat witir atau sholat malam ya, setelah sholat malam, sholat witir, itu ada malaikat di samping kita Pak. Kita dihadiri oleh para malaikat. Para malaikat itu berarti nggak cuma 1 Pak, banyak para malaikat. Cuman karena gaib kita nggak bisa lihat, nggak bisa raba-raba Pak gitu. Itu yang pertama. Keutamaannya yang kedua yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu bukanlah kewajiban sebagaimana sholat fardu, tetapi Rasul memang melakukan sholat witir, dan beliau pernah bersabda, wahai ahli Quran, sholat witirlah, karena Allah itu witir, menyukai sholat witir. Allah itu ganjil, menyukai sholat witir yang dilakukan dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi perlu diusahakan untuk mendapatkan kecintaan Allah. Di antaranya adalah melakukan sholat malam. Kalaupun tidak mampu, minimal Pak, minimal sholat witir 1 rakaat. Nah, dan ini lebih baik dirutinkan daripada orang yang sholat malam misalnya 11 rakaat tapi 2 atau 3 bulan kembali baru sholat lagi, selama ini nggak sholat lagi. Tapi yang bagus sedikit tapi rutin. Nah, itulah keempat golongan yang kalau dilakukan semuanya akan masuk surga dengan selamat tanpa hisab. Yang pertama tadi afsus salam, menyebarkan salam. Yang kedua memberi makan. Yang ketiga menyambung silaturahim. Nah, ketiganya ini adalah bentuk daripada hablum minan nas. Benar ya Pak ya? Hablum minan nas. Kemudian yang keempat sholat malam, yaitu hablum minallah. Jadi dapat semua itu Pak. Hubungan kepada Allah dapat, kepada manusia dapat.
Itu golongan yang pertama tadi yang masuk surga dengan selamat. Kemudian golongan yang haram masuk neraka. Ini ada 4 juga golongan. Kita bacakan hadisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan orang yang haram masuk neraka? Ya, ini Rasulullah kasih tahu nih. Atau orang yang api neraka haram baginya? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, siapakah dia? Maka Rasulullah menjawab, ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin, yaitu setiap orang yang satu golongannya tenang, yang kedua lemah lembut tutur katanya, yang ketiga mudah akrab, dan yang keempat adalah orang yang memudahkan urusan orang lain, yaitu memberikan solutif, itulah ya, bersifat solutif, memberikan kemudahan kepada orang lain. Jadi yang pertama tadi yaitu hayyin apa? Tenang. Orang yang memiliki sifat hayyin bisa mengontrol pikiran dan emosi kita, Pak. Bisa mengendalikan perasaan, juga baik hati maupun sikapnya. Dari mana semua ini? Mengapa bisa tenang? Mengapa bisa hayyin? Kata kuncinya adalah dari hati, Pak. Dari hati. Kalau hati ini tentram, hati ini tenang senantiasa, mudah untuk mengingat Allah. Bahkan tidak hanya sekedar mengingat, namun juga yakin bahwa Allah akan maha melihat, Allah maha mendengar, maha menguasai segalanya, dan maha menentukan. Nah, hayyin atau ketenangan ini lahir dari sebuah ketauhidan, Pak. Makin bagus tauhidnya, tentu makin tenang, Pak, pikirannya, makin tenang hatinya. Dan untuk bisa mendapatkan ketenangan itu hanya bisa dengan cara mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, tentu tentram ini mengandung ketenangan, Pak. Dan ketenangan ini diperlukan oleh seorang muslim, Pak. Contohnya, Pak, ketika sholat berjamaah telat, boleh buru-buru nggak, Pak? Nggak boleh, harus tenang, Pak. Tenang, ikutin, masuk ke saf. Adapun nanti telat atau kurang rokaatnya tinggal nambahin. Jadi harus ada ketenangan. Bahkan di dalam sholat sendiri juga harus tenang, Pak. Nggak boleh sholat gerubak-gerubuk, ya. Nggak tenang. Ya, jadi harus punya sifat hayyin. Juga orang yang biasanya, Pak, berbuka puasa ini, di meja sudah ada banyak makanan, ingin cepat-cepat nyantap, harusnya tenang. Bismillah dulu, baru nekuk air, baru berdoa, dhahaba doma'u, dan seterusnya itu, baru makan.
Dan biasanya kalau orang yang tenang ini baru makan satu gorengan udah kenyang, Pak. Tapi beda dengan orang yang nafsu, Pak. Wah, comot sini, comot sini, comot sini. Ya nggak, Pak Sofyan? Nah, itulah menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus tenang, Pak. Harus mempunyai sifat hayin. Nah, kemudian yang kedua yaitu layin, yaitu lemah lembut. Ini biasanya dengan sikap dan ucapan. Saya yakin pasti kita semua senang dengan sifat yang lemah lembut. Layin adalah orang yang tutur katanya lemah lembut, sopan santun, dan memiliki kalau orang Jawa itu toto kromo itu, Pak. Ya, ucapan yang baik. Jadi ucapan yang baik itu tidak mencela, tidak memojokkan, tidak mempermalukan, tidak menjatuhkan, dan lain sebagainya. Bahkan di dalamnya ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dengan cara yang lemah lembut. Nah, siapakah orang yang paling lemah lembut? Siapa, Pak? Rasulullah SAW. Ini adalah sosok manusia yang diberikan hati, ucapan yang lemah lembut. Itu ketika Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, Fabima rahmataminallahi lintalahum walau kunta faddon ghalidul qalbi lang fadu min khaulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilun. Ya. Maka berkat rahmat Allah kepada engkau Muhammad, nah berarti Rasulullah diberi rahmat, maka berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ini Rasulullah berlaku lemah lembut. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah. Jadi kalau ada yang salah, maafkanlah. Ini akan membuat hati menjadi lembut, Pak. Dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Istighfar, Pak, kita memintakan ampun kepada Allah. Dan bermusyawarahlah. Jadi setiap ada masalah, bermusyawarahlah. Ya, kemudian dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi diperlukan sifat lain, yaitu sifat lemah lembut. Lemah lembut itu timbul dari ketenangan hati. Ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu qarib, yaitu akrab, mudah akrab, Pak. Sifat qarib itu mudah akrab. Ini juga sifat qarib ini datang karena ketawaduan, Pak, kerendahan hati. Orang yang tawadu, orang yang rendah hati, pasti hatinya lembut, akan nyaman dengan dirinya, sehingga orang lain pun akan nyaman bersamanya. Kan senang yang tawadu ya, Pak, ya. Karena beda dengan orang yang tinggi hati, Pak. Orang yang merasa hebat, ini akan timbul arogansi.
Seperti contohnya kemarin Pak, orang disuruh gonggong, itu keterlaluan Pak. Iya kan Pak? Nggak usah disebut namanya Pak. Tapi itulah orang yang tidak punya rasa tawadu. Yang timbul adalah arogansi, merasa hebat, merasa punya backingan kuat, nah, lalu seenaknya berbuat semaunya sendiri. Nah, kita hindari hal-hal seperti itu, dan kita mudah-mudahan diberi hati, kerendahan hati, tawadu. Nah, ini perlu belajar juga Pak. Kemudian yang keempat yaitu sahl, yaitu orang yang bisa memberikan solusi, kemudahan. Jadi kalau ada saudaranya, sahabatnya ada kesulitan, ini bisa memberi solusi. Karena ini memang diperlukan Pak. Ada seseorang atau teman kita yang membutuhkan pertolongan, kalau kita mampu, kita bisa, ya ditolong Pak. Sesuai dengan kemampuan. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang muslim, seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Ya. Jadi barang siapa yang menyelesaikan kesulitan orang mukmin, maka akan dibalas nanti di hari kiamat, akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian waman yassara ala muksirin, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Waman yattaro waman yastaro muslimin, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ya, jadi diperlukan kita saling tolong menolong, saling menutupi kekurangan, menutupi kesulitan-kesulitan sesama saudara, sehingga nanti riwayatnya akan dibantu Allah, akan dimudahkan Allah, dilepaskan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Nah, itulah dua golongan yang akan diselamatkan dari api neraka dan akan masuk surga dengan selamat. Sampai sini aja Pak ya, kira-kira? Atau masih ada satu lagi? Satu lagi Pak ya, golongan yang selamat masuk surga, yaitu golongan yang dirindukan oleh surga tentu. Surga ini udah rindu Pak. Yaitu kepada orang-orang yang gemar dengan Al-Quran, orang-orang yang bisa menjaga lisan, orang yang sering memberi makan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itulah golongan yang akan dirindukan oleh surga. Kita bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar." Surga rindu kepada 4 golongan, yaitu talil Quran, yang pertama, yaitu orang yang membaca Al-Quran, gemar dengan Al-Quran.
Yang kedua itu golongan yang menjaga lisan, wa hafidil lisan. Kemudian yang ketiga golongan yang memberi makan, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Dan kemudian wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini semua adalah rangkaian golongan-golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, karena ini saya kira ini yakin bisa, Pak. Nggak ada yang berat, Pak. Tinggal kitanya, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah untuk bisa mengamalkan sehingga nanti dimudahkan masuk surga dengan selamat karena rahmat Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan atau ada tambahan, monggo silahkan. Kalau tidak, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.